Jadi enaknya Suzuki Fronx ini punya bagasi yang aman. Jadi ketika kalian misalkan naruh barang di bagasi, ini kayak gini, tinggal buka aja, asal bawa kunci ya. Pencet sebelah sini, buka aja. Dan ngapain nih? Aku lagi ngasih lihat kalau bagasi Fronx tuh seluas ini, guys. Simpenan yes. Jadi gimana fiturnya? Unik ya? Dan ini adalah mobil Suzuki pertama yang memiliki fitur ADAS dan dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bisa sampai 0 km kecepatannya dan cukup responsif. Terus yang gue suka karakter dari mesin AT-nya itu. Terus di sini ini harusnya sih sensor ya kalau kayak gini nih. Soalnya di sini tuh bukan sekedar kayak akrilik biasa, di belakang tuh ada kayak kabel. Karena sih ada sensor-sensor. Kamera 360-nya agak gimana gitu ya. Kenapa nggak di tengah ya, Dit ya? dia tuh miring gini loh. Jadi kayak buat orang-orang ECD kayak keganggu edit ya. Dia di samping sini gitu loh. Terus perlampuan sudah LED semua dan ada fitur namanya, kalau kayak di Toyota tuh namanya Follow Me Home, kalau di Suzuki namanya Guide Me Light. Jadi kalau sensornya kebaca semua, kebaca gelap ya, dia pada saat dipencet unlock, dia lampunya nyala tuh, LED semua tuh ada 3. Grill depannya seperti ini. Kuncinya itu sederhana banget, tombol lock dan unlock. Kalian penasaran nggak pajak SNK-nya? Coba gue lihat ya, SNK-nya sudah jadi belum? Oh, belum jadi SNK-nya. Dan kuncinya itu seperti ini, ada tombol lock, unlock, buka bagasi, sama ini buat starter mesin. Look tampak depan seperti ini ya. Dan ini tuh sebenarnya pembaruan untuk Chery Tiggo 5X. Dan ini pada saat ini keluar harganya menarik banget memang. Bahkan ini sebenarnya bisa disandingkan dengan Honda HR-V bahkan kereta. Udah ada kamera 360, terus grillnya ini sudah ala Chery banget. Perlampuan sudah LED semua, ban ini kayak apa? Kayak cakar macan ya. Dan tapi sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang super lengkap di bagian depan sama di bagian sebelah sini juga nih. Ini harusnya kalau kayak gini tuh ada sensor-sensor dari si fitur ADAS-nya. Tampak depannya seperti ini. Halo Suzuki Lovers, balik lagi sama Ningsi, sales konsultan dari Suzuki Pusat Pulau Gadung yang cover Jabodetabek Ser. Aku tepatnya ada di Jalan Raya Bekasi KM19 yang ada di Terminal Pulau Gadung. Ini adalah Suzuki Fronx yang baru banget launching, on the road mulai dari 259 juta tipe terendah, tipe tertingginya di 321.900. DP-nya mulai dari 10% aja, angsuran mulai di 4-5 jutaan aja. Kalau Bapak Ibu butuh yang 7-seater, ambil Suzuki XL7. Kenapa? Karena ini OTR-nya mulai dari 260 juta aja, tipe tertingginya di 309 juta. Untuk DP-nya mulai dari 10% aja, angsuran mulai dari 4-5 jutaan aja. Ada juga promo DP ringan, bunga ringan, terus tenornya bisa sampai 7 tahun lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu mau trade-in atau tukar tambah, nanti bisa dapat cashback tambahan dari Ningsi. Jadi buat Bapak Ibu yang mau klaim servis, spare part, ataupun test drive sama Ningsi, nanti bisa datang ke showroom Suzuki Pusat Pulau Gadung, hubungi Ningsi di 0877 6905 0247. Terima kasih. Memang menarik ya teman-teman ya, kehadiran mobil-mobil China tuh sebenarnya mewarnai industri otomotif di Indonesia. Jadi mungkin ya tadi brand Jepang tuh kayak misalkan kukunya tuh udah kuat banget ya. Jadi sekarang mereka mau nggak mau berlomba-lomba harus improve. Nah salah satunya Suzuki menghadirkan Suzuki Fronx ini yang menurut gue fiturnya oke banget karena perdana dikasih ADAS. Velgnya yang dipakai ring 16. Ini sebenarnya mereka nyebutnya black glossy ya, tapi sebenarnya agak-agak grey gitu loh. Cakramnya depan doang, belakang masih tromol. Terus ada kamera 360, set skirtnya ini perpaduan nih bahan dop, nyambung sama sini loh arc wheelnya. Set cladding juga bahan dop karena SUV banget. Sudah dikasih roof rail, ini roof rail kuat beneran nih. Ini bukan aksesoris. Jadi yang tadi sempat gue mention pada saat ini dibuka sekali ya, itu keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Udah pasti kekunci semua. Tapi kalau misalkan kalian mau buka semuanya, ini kita kunci dulu ya. Kunci gue kantongin kan. Pencetnya 2 kali, 1, 2. Tuh, memang cenderung ada beberapa yang bilang agak ribet banget sih mas gitu, tapi semua buat safety. Jadi kalau kalian masuk sebelah kanan doang, sebelah kiri doang, atau bagasi doang tuh lebih safety. Lampu belakangnya nih cakep loh. Jadi udah nggak kayak mobil Suzuki lagi gitu, kayak udah kekinian banget loh lampunya tuh. Tuh jadi di sini cakep ya, menyambung dari kanan ke kiri, emblem Fronx, hybrid, wiper, ada Heckman stop lamp, antenanya sudah shark fin, defogger juga sudah ada. Tadi awal-awal gue suka bingung buka bagasinya, gue pikir di sini bukan, tapi letaknya sebelah sini. Dan yang tadi saya sempat mention juga, kalau posisi mobil terkunci, pencet sekali, sebelah kanan yang bulat,
baru pencet sebelah kiri dia kebuka. Terus bagasi juga sudah ada separator. Jadi kalau kalian nyimpen barang, posisinya tuh kayak gini. Jadi nggak bisa diintip dari luar tuh. Ban serepnya dia masih kaleng tuh, tapi ukurannya sudah ring 16 juga. Nah, velg yang dipakai tuh ringnya 17, tentunya ala-ala SUV. Sini set claddingnya juga bahan dop, termasuk set skirt, ada set body model juga. Terus ini tuh ada kamera juga nih yang ngebantu. Ada kamera buat ngebantu banget pada saat parkir. Handle-nya tuh warna body. Ada roof rail juga, ini bukan aksesoris sih, ini asli. Kacanya makin cakep karena dibikin full sampai belakang. Ada window line chrome sampai di sini. Tangki BBM letaknya sebelah kiri dan tentunya sudah cakram depan belakang. Dan gue mau ngasih lihat ya pada saat posisi ngelock kayak gini, kita buka, lampunya cakep ya. Ini tuh kayak apa? Ini kayak nyebut apa sih, sisik macan ya, Dit? Ya kan? Ini pada saat dibuka, ini kan dibuka kayak gini nih. Ini kan ngebuka memang masih manual, tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Keempat pintu lainnya tuh masih terkunci. Jadi kalau pas kalian lagi naruh barang belanjaan atau lagi istirahat di rest area, nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Ban serepnya ada di sini. Dia belum full size karena ini hanya ban sementara. Ring 17 juga sih. Ini kayak ada dongkrak juga. Terus kalau kalian pengen bagasinya lebih, oh dia nggak bisa di-adjust guys. Ini belum ada kayak separator. Tapi kalau ngeliat tempat kayak gini, harusnya di sini nanti kalian bisa beli terpisah. Ini kan ada tempat yang soal kayak gini. Masuk sini, ini berasa menurut gue lebih compact. Ada beberapa catatan kayak misalnya rem tangannya masih manual. Gue nggak bisa bilang ini kelemahan. Ada beberapa orang yang lebih suka ini. Ini kayak kalian bisa atur kan ketinggiannya mau segini, itu kalian bisa atur banget. Di sini konsolnya mirip juga sama kayak si XL7. Pada saat duduk sini juga cukup nyaman. Joknya memang masih manual, tapi buat gue no big deal ya. Mungkin ada orang yang suka elektrik, cuman elektrik kayak orang tua aja sih. Tapi ada dulu customer gue tuh suka jok elektrik karena kayak dia lebih nyaman, tapi kalau gue lebih suka kayak gini. Terus ini juga sudah soft touch. Warna interior itu perpaduan ya, jadi warna gelap, ini marun ya sih? Ini marun ya, Dit ya? Marun. Ini warna apa, Dit? Satin atau bronze ya? Ini warna bronze, terus ini chrome, hitam, warnanya banyak banget. Joknya itu perpaduan kulit dan fabric gitu loh. Airbagnya ada 6. Jarak kepala juga cukup oke. Ini pilar A-nya pas banget. Dan ini tuh mobilnya tuh sekompak Baleno. Tapi kalau kalian pengen lebih gede lagi ya Vitara. Karena kalau kalian lihat head unitnya ini juga Vitara banget. AC-nya juga sumbernya cukup lengkap dan sudah dilengkapi dengan wireless charger sih gitu. Nih yang gue suka, dia tuh ada sunroof loh teman-teman. Dan fiturnya cukup lengkap, ada sunroof, terus joknya udah kulit, bahkan ada adjuster di ini safety belt. Ini sudah kulit-kulit semua. Electric auto hold ya kan. Terus ini tuh nyambung tuh, head unitnya nyambung dengan si meter clusternya gitu loh. Udah ala cherry banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi cari mobil buat keluarga muda atau buat istri atau buat anak kuliah, ini sudah oke banget. Nih kamera memang nggak sebening kayak mobil-mobil Cina ya memang, tapi ya nice to have aja. Mungkin kalau kalian nggak suka juga kalian bisa ganti untuk head unitnya. Tapi menurut gua even ada kamera mundur, gue juga jarang pakai. Gue lebih sering pakai spion sama buka kaca. AC-nya dia sudah automatic, ada tempat cup holder yang ada. Cuma nggak ada blowernya. Wireless charger sudah, ada power outlet dan USB. Matic-nya PRN-D mode manual. Terus setirnya sini sudah ada pedal shift dan ini beberapa tombol untuk pengaturan dari si cruise control itu tadi. Sebelah kanan nih lebih banyak tombol nih, engine start, terus yang mitigation atau forward collision, lane keeping assist, matiin traction control, shortcut kamera juga, matiin idling stop. Meter clusternya tuh masih pakai jarum-jarum, MID-nya cuma di tengah doang aja. Terus di sebelah sini tuh infonya ada engine motor semua, ada indikatornya di sebelah sini. Baris kedua kalian nggak perlu kepanasan karena sini blower AC-nya ada 2, bisa digeser kiri kanan. Ada port USB dan Type C-nya. Seat belt pocket cuma sebelah kiri dan kalian bisa lihat ya, tuh lega banget. Jarak kepala, ada hand grip kiri dan kanan. Ini semua serba soft touch. Di situ ada APAR, itu berarti ada baterai mild hybrid letaknya sebelah sini. Isofix sudah ada, terus headrestnya tuh ada 3 dan ada separator yang bisa dipakai buat simpan barang. Dan kalau misalkan dilipat bisa separuh sih seperti ini. Tuh. Nih, ini saya lipat separuh. Pada saat duduk juga dipakainya juga nggak terlalu tegak banget sih. Nah kalau di Tico Gross ini blower AC cuma 1. Di sini tidak ada apa-apa lagi, nggak ada port. Seat belt pocket ada kiri kanan. Nah ini menurut gua agak gede nih untuk jok pertamanya, jadi terhalang banget. Airbag memang sampai pilar, ada hand grip kiri kanan, joknya udah kulit, ada armrest, ada tempat cup holder, tidak ada separator, headrestnya ada 3 nih.
Wheelbase-nya teman-teman yang menilai sendiri kira-kira lebih luas yang mana. Ini tadi agak dimundurin, jarak kepala seperti ini. Perlampuan LED, ada hand grip kiri dan kanan. Jadi teman-teman kalau kalian ada budget, berarti ini harganya paling mahal 279. Sedangkan kalau Suzuki Frontz itu sekitar 300 kecil, kalian lebih pilih yang mana? Coba kalian komen. Dari sisi performa, memang tenaga Tigo Cross tuh lebih unggul dengan 116 PS dan torsinya 138 Nm. Sementara Suzuki Frontz sedikit di bawahnya dengan 100,6 PS dan torsinya 135 Nm. Tapi ingat ya, ini adalah mobil mild hybrid yang memang ngejar irit-iritan BBM-nya. Bahkan kemarin, teman-teman media yang test drive ke Bandung itu ketemu 1:29 km. Irit banget gak sih? Dimensinya lebih compact, bikin mobil ini tuh terasa lebih lincah dan gesit, terutama di jalan ibu kota yang padat. Ditambah lagi, transmisinya juga bukan CVT, tapi otomatis konvensional yang terkenal apa? Bandel, kuat di tanjakan, dan gampang perawatannya. Pas gue test drive pun performa juga menurut gue udah terasa cukup banget. Sementara itu, Tigo Cross unggul dalam hal yang fitur dan kenyamanan, dan dilengkapi dengan fitur modern seperti auto hold, electric parking brake, ADAS dengan 15 fitur aktif, serta sunroof yang menambah kesan mewah. Jadi kalian tim mana? Tigo Cross atau Frontz? Udah, jangan banyak-banyak ya. Menurut gue kabinnya cukup kedap. Ini dalam showroom dan speakernya juga cukup oke. Gak lengkap rasanya kalau nggak test drive ya. Kita muter sebentar di sini. Ini nggak ada mode berkendara, tapi kalau kalian misalnya mau rubah ya bisa rubah ke mode manual nih untuk persnelnya. Nih. Ini ada polisi tidur. Kita cobain sebentar. Oh, nggak berasa. Rada kencengan sebentar ya teman-teman ya. Nah ini pakai di biasa. Ini jalan konblok gitu loh. Remnya smooth. Gue pakai noise cancelling nggak ya? Oh nggak pakai. Jadi biar teman-teman barangkali kedengeran nih suara dari bannya kayak gitu. Ya posisi interior sini nggak terlalu tinggi banget, nggak terlalu rendah banget. Ini pas sih. Jadi itu akselerasi itu berasa banget gitu loh perpindahan ininya gitu loh. Gue suka. Terus pada saat berbelok, oke, stabil. Speed bump lagi. Overall mobil ini cukup oke. Jadi kalau dibanding sama Tigo Cross gimana ya? Ini lebih AT-nya tuh konvensional berasa banget. Kalau Tigo Cross ya itu preferensi teman-teman aja. Memang kayak dia dilengkapi dengan sunroof, fiturnya lebih lengkap, electric parking brake dan segala macam. Cuman kalau Suzuki ini kan sudah brandnya udah kuat banget ya. Jadi paling itu ya, tinggal kalian tentukan mau mobil Jepang atau mobil China aja. Cina apa Cina? Bebas sama aja. Silakan kalian memilih. Jadi enaknya Suzuki Frontz ini punya bagasi yang aman. Jadi ketika kalian misalkan naruh barang di bagasi, ini kayak gini, tinggal buka aja, asal bawa kunci ya. Pencet sebelah sini, buka aja. Dan ngapain nih? Aku lagi ngasih lihat kalau bagasi Frontz tuh seluas ini, guys. Simpenan yes. Jadi mau ngasih lihat sebenarnya aku tuh. Jadi kalau naruh barang di sini, ceritanya cewek habis taruh barang belanjaan, habis dari pasar tuh aman. Jadi kasih alasan dong nih buat penonton kenapa harus pilih Suzuki Frontz dibandingin seri Tigo Cross. Mas, kalau dilihat ya ini mobil Suzuki pertama yang punya fitur ADAS juga ACC yang mulai dari 0, Mas. Ya, gue udah coba. BBM-nya irit. Emang seirit kan? apa? Kemarin ikut kan ke Bandung. Ikut kemana sih? Nggak diajak gua. Kenapa nggak diajak? Nggak tahu.
Terus kenapa nggak dikasih sunroof? Kan orang Indonesia tuh butuh sunroof. Yang penting buat pencitraan, yang penting buat selfie Instagramable. Iya sih, tapi Mas tadi kesini panas gak? Ini pagi loh padahal. Panas banget nih, lihat nih. Kalian nggak lihat nih, gue silau-silau nih. Panas, Pulau Gadung tuh matahari ada 3. Nah itu tuh nggak perlu-perlu amat guys di Jakarta. Jadi ini menurut gua udah cukup banget Tapi kan. kan nice to have aja buat foto, selfie, yang penting. Iya sih, tapi mendingan ambil kakaknya aja kalau mau nyari yang sunroof. Lah, Dan Vitara, Tapi Vitara nggak ada adasnya. Nggak bingung kan? ya udah deh kalian pilih aja yang pengen diambil nih gimana nih. Ya, jadi Fronx ini gue tadi sempat tanya sama Radit kan, Dit, jadi pilih Fronx atau Cherry Tiggo Cross? Kenapa? Karena Jepang. Jadi Yes. mungkin kalau gue boleh tambahin ya, berdasarkan yang gue coba. Jadi salah satu kelebihan dari Suzuki Fronx ini ya memang ADAS pertama di Suzuki. Terus adaptive cruise controlnya cukup responsif, gue udah coba. Terus yang BBM itu kemarin sempat 1 banding berapa? 32. Gue tahu itu caranya disclaimer ya. Itu kayaknya nggak pakai AC, ya kan? Jendela dibuka, terus nyetirnya mungkin 20 km per Iya jam. benar. Itu kakinya kaki selembut Enggak, hati. tapi mungkin artinya capable. Berarti mobil ini capable kan? Maksudnya mampu. Waktu itu pengetesan kalau nggak salah 110 apa 120 sih gitu. Ya cukup irit, berarti pengaruh dari mild hybridnya juga. Dan next pengen buatin video apa tinggal komen aja. Tapi kalau misalnya masih ragu harus apa? Harus test drive ke Ningsi Suzuki Pusat Pulau Gadung nanti sama aku di 0877 6905 0247. Jangan lupa subscribe nih, banyak banget yang nonton nggak subscribe nih kan. 95% nonton tuh nggak subscribe loh. Nah, ini dosa subscribe jadi biar dapat pahala, biar masuk surga ya. Ini kayak YouTube anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.